Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nipia Yondiniasi dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya sekelompok dengan Cleo Canda Wulia Swita Dewi. Berhubung Cleo NIM-nya genap, jadi kelompok kami menginstal Windows 7. Jadi di video ini saya akan menunjukkan 3 hal, yaitu proses instalasi Windows 7, demo penggunaannya, dan juga penjelasan hasil pengujian yang sudah kelompok saya lakukan. Pertama-tama, saya akan melakukan instalasi Windows 7 menggunakan aplikasi VirtualBox. Nah, langkah yang pertama, saya membuka VirtualBox, lalu mengklik tombol New untuk membuat mesin virtual baru. Kemudian, saya beri nama, misalkan di sini Windows 7. Lalu, saya pilih sistem tipenya, yaitu Microsoft Windows. Selanjutnya, saya mengatur RAM. Di sini saya menggunakan sekitar 2 GB dan juga CPU-nya 2 CPU. Kemudian saya membuat virtual hard disk dengan menentukan kapasitas penyimpanan, misalkan di sini 20 GB. Setelah mesin virtual berhasil dibuat, saya memasukkan file ISO Windows 7 ke dalam bagian storage. Lalu klik finish. Dan lalu saya mengklik start untuk memulai instalasinya. Nah, untuk di tahap ini, pertama saya memilih bahasa, waktu, dan juga keyboardnya, lalu pilih next, dan klik install now. Kemudian di sini klik next. Nah, kemudian saya memilih instalasi custom karena kita melakukan instalasi baru. Setelah itu saya memilih partisipasi hard disk dan lalu klik next. Setelah selesai, saya diminta membuat username dan juga password, lalu melakukan pengaturan awal seperti waktu, jaringan, dan setelah itu Windows 7 berhasil terinstall. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Studi Finansia. Saya akan melanjutkan setelah proses instalasi dari Nivea Ayu, tadi sudah menjelaskan proses instalasinya. Saya bakal lanjut ke proses demo, di mana saya akan melihat-lihat sistem yang telah diinstal. Harusnya sama sih seperti Nivea Ayu, karena saya pakai ini beda device ya untuk instalasi Windows-nya. Tadi di laptopnya Nivea, sekarang di laptop saya. Tapi harusnya sama untuk segi RAM atau segala macamnya, harus settingannya masih sama. Jadi kita langsung lihat aja, ini fresh, baru diinstal juga. Kita coba buka beberapa setting untuk melihat-lihat. Pertama kita ini usernya dulu, tadi kan saya sudah mention juga. Untuk si usernya mungkin beda dari yang Nivea tampilkan dan yang saya demokan ini. Jadi saya menggunakan nama saya sendiri, nggak ada di sini. Oke, ada, mungkin kita bisa lihatnya di control panel ya, di control panel ada. Sebenarnya di task manager juga ada, di sini juga ada. Ini untuk nama administratornya Restu, saya. Terus kita bisa langsung lihat, mungkin kita buka task manager dulu. Nah, di sini saya menggunakan instalasi dual CPU. Jadi CPU-nya ada 2. Terus untuk RAM-nya saya menggunakan 2000 MB atau 2 GB. Nah, ini yang kepakai cuma 600 MB. Kita bisa coba langsung kali ya. Kita buka beberapa aplikasi untuk melihat penggunaan RAM-nya. Kita buka yang bisa dibuka aja ya pokoknya. Nah, ini udah lumayan banyak yang dibuka. Nah, bisa kita lihat tadi penggunaannya hanya 600 MB, sekarang udah naik ke 720 MB. Ini lumayan, menurut saya lumayan hemat sih untuk penggunaannya. Kita bisa lihat juga ada berapa nih aplikasi. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya kurang lebih ya. Naik 100 MB kan. Ini karena mungkin aplikasi yang dibuka juga aplikasi-aplikasi ya yang kecil ya, bisa dibilang kecil penggunaannya. Untuk proses yang ini networkingnya, karena ini pakai lokal area, ini usernya juga ada di sini.
user yang aktifnya ada 1 karena user cuma ada 1. Terus kita bisa lihat IP address-nya mungkin ya. Kita bisa cmd, kita lihat IP-nya. Untuk IP address-nya di sini udah ada 10.02.15 untuk IP address-nya. Saya juga nggak terlalu paham sih untuk IP address itu diapain, tapi ya ini bisa kita lihat. Mungkin kita bisa ini kali ya, kita lihat penyimpanannya. Nah, saya menggunakan 40 GB penyimpanan. Di sini yang kepake sekitar 9 GB itu untuk sistemnya aja. Nah, kita di sini kita coba buat folder. Kita bisa lihat properties. Ini kita bisa atur ya untuk atributnya. Ini bisa di hidden atau bisa di read only oleh apply in this folder. Nah, terus kita bisa juga atur untuk siapa yang bisa mengaksesnya, permission-nya. Ini full control apa segala macam. Ini kita bisa atur karena ini cuma ada 1 ya sebenarnya usernya, jadi ya kita cancel aja. Ini kurang lebih sama sih sama yang Windows yang baru yang zaman sekarang ya, masih sama. Untuk terakhir mungkin kita bisa lihat yang lebih spesifik kali ya untuk speknya. Nggak kelihatan. Ini yang mesin input 32. Kita bisa lihat ini pakai Microsoft Windows 7 profesional, bukan yang home. Itu beda nggak sih? Beda deh kan. Nah, terus untuk sistem name-nya ini nama saya, terus pakai VirtualBox, prosesornya pakai prosesor laptop saya. Nah, terus untuk total physical memory 2 GB, karena kita pakai 2 GB ini untuk lokalnya kita ada di US sistemnya. Ya mungkin itu aja ya. Kita coba buka DXD. Ya, kita bisa. Nah, ini ya untuk sistemnya. Hari ini tanggal 12 April 2026 jam 10:05. Ini lumayan lemot ya. Ini karena baru dibuka DXD-nya, masih. Nah, udah deh. Ini kita pakai direct version 11, ini RAM-nya. Ini untuk si penyimpanan yang available sama yang dipakai. Originalnya settingan in English. Kita bisa lihat display-nya juga. Ini kita kan beli chip tadi yang VirtualBox, pakai VirtualBox soalnya. Untuk ini dan untuk inputnya cuma ada mouse dan keyboard. Nah, itu aja kali ya yang bisa saya jelaskan dan demokan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dari proyek yang telah kami kerjakan. Nah, berdasarkan pengujian performa, terdapat 2 kondisi, yaitu idle dan multitasking. Pada kondisi idle, pengguna CPU dan RAM cenderung rendah sehingga sistem berjalan dengan stabil. Sedangkan pada kondisi multitasking, pengguna CPU dan RAM meningkat karena banyak aplikasi yang berjalan secara bersamaan, namun sistem masih mampu mengelola sumber daya dengan baik. Pada sistem file Windows 7 terdapat beberapa struktur direktori utama seperti Windows, User, Program, File. Nah, struktur ini berfungsi untuk memisahkan file sistem, data pengguna, dan aplikasi agar lebih terorganisir. Windows juga menyediakan fitur permission di mana hak akses file dapat diatur untuk setiap pengguna, sehingga keamanan data lebih terjaga dan aman. Nah, jawaban untuk analisis tambahan, Windows banyak banget yang digunakan karena mudah digunakannya gitu. Nah, memiliki dukungan software yang luas dan compatible dengan berbagai aplikasi. Dalam manajemen proses, Windows mendukung multitasking, memiliki pengaturan prioritas proses, dan mampu menjaga kestabilan sistem. Untuk kesimpulannya, dari hasil dan proses yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa sistem operasi memiliki peran penting dalam mengatur sumber daya seperti CPU dan RAM dan storage agar semua aplikasi dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik. Demikian penjelasan dari proyek yang telah kami kerjakan. Semoga dapat membantu memahami instalasi, penggunaan, serta analisis kinerja Windows 7. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.